Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di Yeremia pasal 46 sampai dengan pasal yang ke-48. Dan bacaan kita adalah Yeremia pasal 48 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya, tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan, sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Tema saya adalah kemapanan. Ketika Tuhan mengizinkan berbagai problema hidup melanda kehidupan kita, kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, mujizatnya. Bahkan Tuhan menjawab dan memberi kita kemenangan. Dan tidak sedikit di antara kita yang kemudian melupakan Tuhan ketika badai mulai berhenti, laut menjadi tenang. Hidup kita menjadi baik-baik saja dan mulai merasa mapan tanpa masalah. Kita lupa untuk mengucap syukur dan malah sibuk dengan kenikmatan dunia kita sendiri. Ini salah satu hal yang ironis. Kemapanan dan kenyamanan kemudian bisa membuat kita secara perlahan melupakan Tuhan. Ya, orang bisa kehilangan kasih mula-mula akibat kenyamanan atau kemapanan, akibat hidup yang tenang seperti laut tanpa angin kencang. Sakaria 1 ayat yang ke-15, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Moab adalah gambaran dari orang-orang yang merasa aman dan tenang untuk waktu yang lama, dalam kondisi yang sebenarnya masih terhilang. Tidak jarang orang yang berada dalam kemapanan merasakan bahwa mereka telah memiliki segalanya dan merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka merasa bahwa semua yang mereka dapat adalah buah dari kerja keras, bukan berkat Tuhan semata-mata. Moab digambarkan bagaikan anggur tua di atas endapan, tidak pernah terguncang, dituang dari bejana ke bejana atau dibuang. Orang-orang Moab menyembah dewa Kamos. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka lalai melakukan perintah Tuhan. Kehidupan kerohanian mereka merosot. Kehidupan rohani mereka menjadi statis, bahkan tidak bertumbuh. Tidak hanya itu, mereka pun menjadi angkuh. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Yeremia 48 ayat yang ke-29. Apa kata Tuhan untuk bangsa Moab? Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. Dengarlah, ada masa ketika Tuhan merasa perlu untuk mengguncang kemapanan itu, agar manusia kemudian berbalik mencari Tuhan, belajar mengandalkannya dan akhirnya mengerti bahwa apapun yang dimiliki, segala kemapanan dan kenyamanan hidup itu tidak lain adalah berkat luar biasa dari Tuhan sendiri. Puji Tuhan jika ketika tempayan penyimpan anggur itu digoyang, orang akan tersadar dan berbalik, bertobat dan kembali pada kasih mula-mulanya pada Tuhan. Karena tidak semua manusia mampu menyadari hal tersebut sebagai sebuah teguran dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menghukum anggur tua yang mengendap diam, seperti bangsa Moab? Imamat 26 ayat yang ke-19, aku akan menentang kamu. Tragedi dosa, pemberontakan, dan ketidaktaatan yang terbesar ialah bahwa Allah akan menentang kita. Harga yang harus dibayar karena menolak Allah dan standar-standarnya yang benar dan besar. Tetapi berada dalam kehendak, kehadiran, dan perhatiannya menjadi berkat-berkat hidup yang paling besar. Tuhan tidak menginginkan kita kehilangan kasih mula-mulanya ketika kita diberi berkat dan dilepaskan dari kesulitan kehidupan. Tapi Tuhan ingin kita tetap bersyukur, memuliakan Dia dalam segala tindakan dan perbuatan kita, menjadi terang dan garam bagi dunia seperti kerinduannya. Biarlah kasih mula-mula itu tetap berkobar dalam hati kita. Ketika hidup tenang tanpa badai, jangan terlena pada kenyamanan, tapi tetaplah bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.